Tetap optimis dalam Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Pada hari ini kita akan berbicara tentang bukan memiliki mental hamba tetapi sebagai seorang sahabat. Nah, ini penting sekali saudara, sebagai seorang sahabat. Kita bukan hamba tapi kita seorang sahabat. Kita akan menjelaskan poin ini supaya kita melangkah hari ini punya keteguhan hati kita bahwa kita bukan hamba tapi kita adalah sahabat ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati sepanjang kami hari ini Tuhan dalam pertolongan-Mu. Dan kami yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi dasar bagi kami untuk kami pegang, untuk kami melangkah dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Nah, kenapa saudara disebut sebagai sahabat dan tidak disebut sebagai hamba? Tadi sudah dijelaskan bahwa hamba tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tapi seorang sahabat adalah seorang yang tahu apa yang sahabatnya inginkan. Oleh karena itu yang pertama adalah saya mau sampaikan. Kenapa engkau disebut sahabat? Karena Tuhan yang memanggil engkau. Tuhan yang memilih engkau menjadi seorang sahabatnya. Kita bersyukur saudara bahwa saudara dan saya, kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Tidak semua orang dianggap sebagai seorang sahabatnya. Tapi saudara dan saya, kita sebagai sahabatnya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita dianggap sebagai sahabat Tuhan? Karena apa? Apa yang ada dalam pikiran sahabatmu akan diberitahukan buat saudara dan saya. Itu berarti kalau Tuhan adalah sahabat kita dan kita adalah sahabatnya Tuhan, seharusnya apa yang akan terjadi ke depan ini Tuhan sudah beritahu kita lewat kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata dalam pengkhotbah jelas bahwa apa yang terjadi hari ini sudah pernah terjadi di masa yang lampau. Maka waktu yang akan datang Tuhan sudah beritahu kita bahwa kedatangan kedua kali pasti. Maka kita disuruh berjaga-jagalah. Engkau jangan menjadi seorang orang bebal tetapi sebagai orang benar. Engkau sebagai seorang perempuan bijaksana tapi bukan sebagai perempuan yang bebal. Oleh karena itu ingatlah, Tuhan sudah mengingatkan kita tentang apa yang akan terjadi waktu akan datang. Maka berhikmatlah dalam segala hal. Yang ketiga, kenapa engkau disebut sebagai sahabat? Karena Tuhan tidak mau kalau kita pergi ke tempat yang lain. Artinya, kita berselingkuh dengan roh yang lain. Tuhan tidak mau kalau kita percaya kepada orang-orang yang memiliki tentang tanda kutip yang berlawanan dengan Tuhan. Engkau tidak boleh percaya dengan zodiak-zodiak. Apa bintangmu hari ini, tidak penting lagi hari itu saudara. Karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Oleh karena itu ini penting sekali bagi kita semua. Nah, waktu-waktu kita ke depan ini dalam hari ini itu kita yakin dan percaya bahwa kalau kita sahabatnya Tuhan, mana mungkin Tuhan lepaskan tangannya untuk kita. Dia selalu memegang tangannya buat kita. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Oleh karena kenapa? Karena kita adalah sahabatnya dia. Kalau kita sahabatnya dia, otomatis kita bukan kambing, tapi kita adalah domba. Kalau kita domba, dimanapun domba berada, selalu ada gembala yang baik. Oleh karena itu kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Karena dia selalu menopang saudara. Dan bukan hanya itu saja, dia memprotek saudara dan dia melindungi saudara. Kalaupun ada musuh yang coba mengganggu kita, Tuhan selalu berperang menggantikan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, hari ini kita berjalan harus dengan rasa optimis yang tinggi. Bahwa yang paling penting adalah ingat baik-baik. Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Tidak boleh percaya yang lain. Sekali percaya Tuhan, sampai kapanpun tetap percaya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, hidup pribadimu, dalam pikiranmu, perasaanmu, semuanya engkau makin melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah sepanjang hari ini, semua yang mengikuti perenungan ini, kami makin teguh dan makin percaya diri. Karena kami adalah sahabat-Mu. Oleh karena itu ampuni dosa kami. Kalau ada sesuatu yang salah, dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kami tetap bergantung pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis. Tuhan pasti berkati saudara. Shalom.